Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Demikian. Bahkan Imam Malik kalau datang bulan Ramadan tidak ada kajian, diliburkan semua kajian itu. Dia fokuskan dengan Quran, dia ambil mushaf, walaupun dia hafal Quran tetap dia baca di mushafnya. Karena bacaan Quran di bulan Ramadan itu yang penting kuantitasnya. Ibu baca sampai hatam, balik lagi baca, hatamkan, dan begitu seterusnya. Artinya punya target nih. Saya harus 3 kali hatam minimalnya. Sekali sajalah bolehlah. Tapi yang jelas bahwa bulan Ramadan bagi yang dianugerahkan lancar baca Quran, targetnya hatamkan Quran. Satu. Yang kedua, kalau masih tertatih-tatih, mungkin baru selesai Iqra dia kan, masih susah lah kan nyambung-nyambungkan ayat itu. Yang penting baca. Mau lambat mau cepat, yang penting baca. Jangan pikir hatam dulu, baca aja belum kelar kan itu ya. Yang penting baca saja. Karena orang yang tertatih-tatih tetap dapat 2 pahala tuh. Ya. Adapun yang sama sekali tak bunyi karena tidak bisa baca Quran, Bu, dengarkan orang yang baca Quran. Namanya mau baca tak bisa, gimana caranya? Dengarkanlah. Beli umpamanya, atau sekarang kan sudah punya handphone, ada bacaan yang 30 juz Syekh fulan gitu. Dengarkan saja dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ikut hatam dengan orang yang menghatamkan Quran. Lah ini membaca Quran. Jangan sampai kemudian Ramadan lewat begitu saja dari Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, di bulan Ramadan yang harus diprioritaskan nih, setelah sholat wajib, puasanya, kemudian tarawehnya, kemudian Qurannya, baru yang keempat, sedekah. Perbanyak sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan ada 3 tingkatan. Sedekah di bulan Ramadan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, memberi makan orang yang puasa. Kalau ibu ingin sedekah di bulan Ramadan, cari orang yang puasa, ajak makan. Kasih dia makan dari makanan yang kita kasih kepada dia. Kasih dia minum dari minuman yang kita berikan kepada dia. Itu seafdal-afdalnya sedekah, Bu. Ya, kalau ingin sedekah di bulan Ramadan, kasih makan orang yang puasa. Alhamdulillah. Sekarang kan di masjid-masjid kan menyediakan iftar itu untuk jamaah. Datang ke masjid. Ya. Syukur-syukur kalau seandainya ibu bisa memberi makan iftar itu yang disunahkan Nabi. Contoh punya kurma, kan itu kan disunahkan Nabi itu. Kalau tidak ada kurma ya minuman manis. Ya. Kalau bisa warnanya kayak pelangi, Bu, biar dilihat orang. Aqua gelas udah banyak kan itu. Ya. Itu apa itu kok kuning-kuning nampaknya enak kan itu. Nah, jadi buatlah makanan yang menjadikan orang itu perhatian. Jangan makanan biasa nanti nggak dimakan. Goreng bakwan dah banyak, ibu goreng bakwan juga kan itu. Jadi kalau bisa makanan-makanan yang dilirik orang puasa, yang lezat, yang enak, yang bergizi, ini sedekah pertama yang paling afdal di bulan Ramadan. Dan pahalanya lumayan besar. Man fattara sa'iman kana lahu ajru sha'im la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia telah mengambil pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kalau ibu ngasih makan orang yang berpuasa 10 orang, maka ibu seolah-olah puasa 10 hari. Kalau yang dikasih makan 30 orang, berarti seolah-olah ibu puasa Ramadan 30 hari. Karena enak tuh ngambil puasa, pahala puasa orang. Saya ada pengalaman, Bu, waktu saya masih kuliah di Yaman. Jadi kalau Ramadan itu kan memang tidak ada kajian di markas itu. Jadi biasanya kita ke ibu kota. 1 bulan itu Ramadan biasanya ke Son'a untuk perbaikan gizi lah gitu. Karena kalau di pondok itu asik roti kacang. Rotinya pun roti nggak enak kan itu. Lah kenapa kita sering ke kota itu? Karena asli orang Arab itu kalau Ramadan, Bu, nampak dermawannya. Orang Arab tuh kalau dermawan jor-joran tuh.
Jadi kalau habis sholat maghrib, itu orang-orang kaya itu sudah berderet di pintu masjid itu. Ditariknya tangan kita, yang ini narik ke sini, yang ini narik ke sini gitu. Kita tinggal milih saja, Bu. Karena kita sudah terbiasa beberapa tahun, jadi kita tahu mana orang kaya yang enak makanannya. Kalau ditolak, afan, sudah ada itu kan. Subhanallah. Jadi kalau sudah diajak ke rumahnya itu, karena waktu pertama kita belum tahu. Orang Arab ini kalau ngasih makan, itu bisa 10 macam, Bu. Bukan sekali kayak kita begitu kan. Enggak, dia keluarkan satu-satu. Kalau kita kan langsung didrak di meja tuh. Ya. Kadang-kadang kita tertipu dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Rupanya yang paling enak terakhir. Sementara kita kenyang. Aduh, kapok ini. Harusnya kan sikit-sikit, nanti datang lagi makanan sedikit. Itu yang paling akhir, itu yang paling enak. Kambing rebus rupanya terakhir itu. Ya. Itulah contohnya bagaimana kedermawanan orang Arab. Karena mereka tahu sedekah bagi orang yang ngasih makan orang puasa itu pahalanya besar. Itu nomor pertama, Bu ya. Kalau ingin sedekah di bulan Ramadan, cari orang yang iftar. Alhamdulillah kan sekarang sudah tren gitu ya, orang ngasih iftar di pinggir jalan. Bukan di masjid saja, di pinggir jalan alhamdulillah di stop. Coba kalau di Ramadan ada yang nyetop begitu, disangka promo kan begitu. Ini mau jualan ke mau ngasih kan itu ya. Lah ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan sedekah yang kedua, kasih makan orang sahur. Ini tingkatan sedekah kedua yang paling baik di bulan Ramadan, kasih makan orang sahur. Biasanya mungkin kalau 10 akhir Ramadan mudahlah kita kasih makan orang sahur karena banyak orang itikaf kan, Bu ya. Bisalah kita ini datang ke masjid-masjid yang ada orang itikafnya ya. Kan bisa umpamanya, oh ini nanti sahur saya tanggung. Jadi ibu sudah catering duluan tuh, tolong antar ke masjid ini ya. Ini tingkatan yang kedua. Ya, memberi makan orang sahur. Lah tingkatan yang ketiga baru sedekah-sedekah yang lainnya. Entah kepada fakir miskin, entah untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, entah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu nomor 3 tuh. Tapi prioritas utamanya 1 ngasih makan orang puasa, 2 ngasih makan orang sahur. Lebihnya terserah ibu mau sedekah kemana. Dan ingat bahwa sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling dicintai Allah. Karena Rasul dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasul itu kata Aisyah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan, lebih-lebih kalau berjumpa dengan Jibril. Maka sedekah di bulan Ramadan ini peringkat keempat, setelah peringkat kelima, setelah solat wajib, puasa Ramadan, i'tikaf, tarawih, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, kemudian yang selanjutnya adalah i'tikaf. I'tikaf ini juga sunnah muakkadah, Bu. Makanya bukan khusus kepada laki-laki saja. Ibu pun boleh i'tikaf kalau masjidnya, pemain Sukajadi ini, Masjid Sukajadi menyediakan i'tikaf untuk wanita, disediakan ruangan khusus yang tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ini kesempatan. Terutama mungkin ibu-ibu yang suaminya sama-sama i'tikaf satu masjid. Ikut bareng ya. Suami di depan, kemudian ibu di belakang kan begitu. Tapi jangan sering komunikasi, itu pindah rumah namanya. Kan namanya mau ibadah, ya biarlah ibu sibuk dengan ibadahnya, si bapak juga jangan ibu ganggu. Biar dia sibuk dengan ibadahnya. Ini penting ya kan? Karena i'tikaf juga ketika Rasul meninggal, istri-istri Nabi itu meneruskan sampai meninggal. Rasul meninggal, semua istrinya i'tikaf sampai mereka meninggal dunia. Karena i'tikaf ini bukan hanya ibadah untuk laki-laki, untuk perempuan pun i'tikaf. Dan i'tikaf ini besar pahalanya. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kata Rasul, warrajulu
mu'allakun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Dan iktikaf itu mengaitkan hati dengan masjid. Tidak bisa 10 hari, ya mungkin 5 hari. Tidak bisa 5 hari, ya 1 hari. Tidak bisa 1 hari, ya sejam 2 jam jadilah, kan itu. Maksudnya kita ada niat betul-betul ingin datang ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun 1 jam dikatakan itikaf, ya, tapi tentu lebih baik 10 hari karena itu sunnah Nabi. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya ambil malamnya saja. Ya, kalau tidak bisa ambil siangnya saja, kan begitu. Ya, syukur-syukur bisa diambil malamnya. Karena kalau diambil malam 10 terakhir Ramadan kan ada Lailatul Qadar tuh. Sehingga kita bisa berjaga-jaga dan orang iktikaf itu biasanya dapat Lailatul Qadar tuh. Kenapa? Karena gangguan hatinya sedikit. Makanya Abu Hurairah mengatakan kami kalau bulan Ramadan lebih banyak tinggal di masjid. Kenapa? Nutahhiru qulubana, untuk membersihkan hati kami. Karena kalau sudah tinggal di masjid umumnya rangsangan ibadahnya kuat dibandingkan di luar masjid. Kalau di masjid kan malu mau nengok YouTube kencang-kencang ada orang sebelahnya. Bisa diusir kan itu ya. Tapi kalau di rumah kan ibu senang-senang aja di situ. Mau tidur sepuasnya, mau nonton sepuasnya. Kalau di masjid kan adalah rasa malu kita. Makanya iktikaf itu juga penting. Dan yang terakhir, ya, berdoa, Bu. Doa ini penting di bulan Ramadan. Apa yang ibu minta? Ramadan itu ada 3 perkara yang Allah anugerahkan, Bu. Pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar. Minta rahmat, minta ampunan, minta dibebaskan dari api neraka. Nih 3 nih. Minta setiap doa ini 3 perkara. Ya Allah rahmati aku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah bebaskan aku dari neraka. Karena kalau kita melihat ayat tentang mustajab doa, itu kan terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Kan ayat tentang doa itu ada di ayat kalau tidak salah 187 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 187. Mungkin kalau salah bisa dicek. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakan wahai Muhammad, aku dekat dengan hambaku. Akulah yang mengabulkan setiap permintaan hambaku. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada sahabat datang kepada Rasul bertanya soal apakah Allah itu dekat, apakah Allah itu jauh. Sehingga sahabat ini mengatakan idza kana qariban fanunaji wa idza kana ba'idan fanunadi. Rasul, kalau memang Tuhan itu dekat, kami bisa bisik-bisik dengan dia. Tapi kalau Tuhan kami jauh, kita teriak-teriak untuk meminta. Maka Rasul tidak bisa jawab. Turun ayat ini. Katakan ya Muhammad, kalau hambaku bertanya soal aku dekat. Maknanya kalau Allah dekat tak perlu teriak-teriak. Ibu beli speaker portable, berdoa kan gitu ya, keras-keras, enggak perlu. Allah dekat, enggak perlu pakai mic portable, enggak perlu. Ya. Lah ayat 187 Al-Baqarah ini, kalau kita perhatikan Bu, ini terapit dengan ayat-ayat Ramadan. Dari mulai 185, 186, 187 yang menceritakan tentang doa. Kemudian 188 dan seterusnya itu semua cerita Ramadan tuh. Coba saja lihat Quran itu. Dari mulai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran 185 kan begitu dan seterusnya. Nanti setelah ayat doa, ayat Ramadan lagi, uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian yang berpuasa di malam hari menggauli istri. Kenapa ayat pengabulan doa dihimpit dengan ayat-ayat yang bercerita Ramadan?
Apa faedahnya gitu maksudnya? Faedahnya kata para ulama tafsir, bahwa Allah di bulan Ramadan itu jauh lebih dekat kepada kita dibandingkan di luar Ramadan. Dan orang yang berdoa di bulan Ramadan lebih dikabulkan dibandingkan berdoa di luar Ramadan. Karena Ramadan itu 24 jam baik siang atau malamnya disyariatkan ibadah, siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Karena 24 jam ini kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Dari situlah Allah makin dekat dengan kita dan pengabulan doa kita makin mudah lagi dikabulkan. Dan yang terpenting dari 24 jam setiap hari Ramadan adalah di 3 waktu. Pertama, saat berbuka. Ini harus diprioritaskan, ya. Doa saat berbuka prioritaskan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Rasul mengatakan salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 waktu di bulan Ramadan, ada 3 orang yang kalau berdoa pasti mustajab. Salah satunya kata Rasul, da'watus shaim inda fitrih, doa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka. 24 jam berdoa silahkan mustajab, tapi lebihkan dalam doa sebelum berbuka, Bu. Maka saya nasihatkan pada ibu, jangan disibukkan dengan dapur kalau sudah jam-jam segitu itu. Makanya masaknya dipercepat. Masak 5:30, selesai 6:30. Kapan doanya? Kan itu. Nah, kalau bisa ya 10 menit sebelum maghrib masakan sudah siap semua. Jadi adalah waktu kita ini menengadahkan tangan ke langit, meminta, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Kalau bisa jangan untuk sendiri saja, libatkan keluarga dalam doa. Ya Allah rahmati saya dan keluarga saya, ampunilah dosa saya dan keluarga saya, ya. Bebaskan saya dan keluarga saya dari api neraka, biar sama-sama masuk surga, gitu maksudnya. Jadi ini penting, jangan abaikan doa sebelum berbuka, karena ini mustajab. Kenapa sangat mustajab, Bu? Karena kita sudah mengawali dengan puasa, itu masalahnya. Sementara puasa itu amal yang dicintai Allah. Jadi setelah kita puasa, kita berdoa, ya pasti dikabulkan. Maka jangan disibukkan. Apalagi ada orang sebagian sibuk kalau sudah dekat-dekat maghrib itu bukan sibuk doa, Bu. Sibuk nengok jadwal maghrib kapan. Ya, kalau zaman dulu sibuk pegang remote cari channel yang cepat azan. Karena Jakarta lebih cepat dibandingkan Batam, Bu. Cari channel Jakarta dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan doa yang paling baik di bulan Ramadan adalah sepertiga malam akhir, Bu. Dan yakin sepertiga malam akhir ibu yang tak biasa bangun pasti bangun, Bu. Kenapa? Karena diganggu sama obrok-obrok. Tahu obrok-obrok, Bu? Kalau di Sunda sana itu biasanya jam 3 ada obrok-obrok tuh. Sahur kan gitu. Hati-hati aja sedal hilang itu. Kalau zaman dulu ya. Tapi sekarang kan jarang lah. Sekarang rata-rata dari masjid biasanya ya. Teriak-teriak sahur itu. Sahur. Gimana nggak bangun, Bu? Rumah samping masjid. Ya bangun lah. Apalagi sekarang aneh-aneh. Pakai nyanyi pula tuh banguninnya. Sekarang ini. Artinya kalau sepertiga malam di bulan Ramadan dipastikan bangun. Tidak mungkin nggak bangun. Pasti bangun. Kecuali yang budak saja nggak mau bangun tuh. Pasti bangunlah. Jangan sekedar memperhatikan sahur saja, Bu. 5 menit jadilah angkat tangan ke langit. Karena itu mustajab doa di sepertiga malam. Allah yang mengatakan setiap sepertiga malam, siapa yang berdoa di jam segini ku kabulkan, kata Allah. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. 5 menit kan bisa ngomong, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Saya kira simple doa ini ya. Ini yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, doa setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah namanya. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi.
Ya, jangan sampai kemudian habis subuh ibu tutup gorden, ibu matikan lampu, ada alamat bu, itu pasti lanjut itu. Alasannya apa? Gimana Ustaz, jam 2 ada bangun katanya. Tahan ngantuk dulu bu. Kalau ibu mau tidur, tunggu terbit matahari. Jangan lewat waktu berkah itu dibiarkan begitu saja. Tahan-tahan ya, kalau bisa. Dan kalau bisa subuh itu bu ke masjid. Kalau subuh, kalau memang ibu dekat dengan masjid, ajak dengan suami, ajak dengan saudara, atau memang tidak ada yang diajak, berangkat saja sendiri. Kalau dekat masjid, ya, supaya adalah gerakan-gerakan langkah-langkah kaki dan itu menghilangkan perasaan malas. Sebab kalau badan gerak jalan dari rumah ke masjid, kemudian gerakan sholat lagi dari masjid ke rumah, kan ada jalan kaki itu. Biasanya dia tidak akan ngantuk tuh. Yang ngantuk itu biasanya kalau sholat di rumah tuh. Apalagi AC-nya belum dimatikan. Masih dingin. Jadi inilah yang disebutkan para ulama, 7 perkara jangan ditinggalkan di bulan Ramadan. Ibadah yang lain banyak, zikir, iya, sholawat, iya, terserah, tapi jangan diprioritaskan. Prioritaskan yang ini, yang 7 ini. Yang lainnya itu seling-seling saja ya. Kemudian kalau sudah akhir Ramadan, ada juga namanya zakat fitrah. Maka jangan lupa juga, tutuplah Ramadan dengan zakat fitrah bu. Ya, namanya ibu saya atau siapapun saat Ramadan mungkin ada lalainya, mungkin hanya sekedar ibadah puasa yang penting sah. Terkadang ada yang terlihat dari mata kita yang haram, terkadang ada yang terlontarkan dari lisan kita yang dosa, atau yang terdengar telinga kita mungkin perkara-perkara yang tidak layak didengar. Ya, namanya ibadah pasti ada kekurangannya. Lah, untuk nembel kekurangan ibadah di bulan Ramadan, keluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu untuk menyempurnakan tuh. Ibadah-ibadah Ramadan disempurnakan dengan zakat fitrah. Kalau rawatib itu menyempurnakan sholat wajib. Kalau zakat fitrah itu menyempurnakan ibadah puasa. Dan utamakan zakat fitrah itu jangan dengan uang, utamakan dengan bahan makanan pokok. Boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tetapi afdolnya adalah ketika mendekati lebaran. Entah malam Idul Fitri kita sudah keluarkan. Kenapa demikian? Supaya janganlah sampai ada saudara kita tak makan. Jangan sampai ada saudara kita tak ada yang dimakan, biar sama-sama bahagia. Namanya Id itu kan kebahagiaan. Masa kita bahagia dengan opornya, sementara orang miskin sedih dengan nasinya? Jangan cerita lauknya, nasinya pun tak ada. Maka berikan kepada mereka. Ya, syukur-syukur kalau bukan hanya sekedar zakat fitrah saja. Mungkin ibu letakkan baju lebaran di atasnya. Nih sedekah saya zakat fitrah. Ini baju untuk anaknya, ini sendal untuk anaknya, ini tas untuk sekolah anaknya. Lebih baik lagi, makin bahagia dia. Beras saja sudah bahagia, ditambah-tambah itu. Karena bagaimanapun Idul Fitri itu kebahagiaan kita semuanya. Lah, ini 7 perkara yang dipahami. Kemudian yang terakhir yang ingin saya nasihatkan, ada 3 kelompok yang melalui Ramadan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kita masuk pada kelompok mana? Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada yang kedua dan yang ketiga. 1 ya, ada kelompok itu yang Allah katakan zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Apa yang dimaksud zalimun li nafsi itu? Datang Ramadan saja nggak peduli dia dengan Ramadan. Kayaknya Ramadan dengan nggak Ramadan sama aja tuh. Datang Ramadan waktu puasa tak mau puasa ya. Padahal Allah sudah panggil-panggil tuh, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Nggak peduli tuh dengan panggilan itu. Lah, ini kan celaka orang kayak gini nih. Kan ibu pernah lihat ada orang nggak puasa? Pernah ya kan? Banyak. Saya lihat orang-orang nggak puasa banyak. Terutama mungkin orang yang kerja-kerja keras, kerja bangunan atau apa kadang-kadang kan.
Cuek saja dia. Muslim bang, Muslim. Kok tak puasa? Ah, itu dia katanya. Ya. Aneh dia. Nanti datang malam, tidak ada orang yang sholat tarawih. Cuek aja. Malah sibuk dia.